Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Nurhalisa, NPM 1940102031, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan memberikan 24 contoh menggunakan rumus di Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu fungsi sum. Sum ini untuk menjumlahkan. Misalnya kita langsung saja ketik sama dengan, kemudian sum, lalu contohnya 5 tambah 5, kemudian enter. Nah, di sini 10. Sinteksnya, fungsi rumus sum itu ada number 1, number 2, dan seterusnya. Contoh 2, 4, 6, 7, 3, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 27. Nah, ini adalah deretan array-nya. Namun jika berupa rank itu kita tinggal ketik lalu sama dengan sum lagi, dan ini langsung kita blok saja seperti ini, lalu enter. Nah, kan hasilnya seperti itu. Selanjutnya itu rumus yang kedua itu minimum atau disingkat min. Nah, ini untuk mencari letter kecil dari suatu deretan. Misalkan deretannya 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian kita enter. Nah, berarti nilai deretannya ini yang terkecil adalah 2. Kemudian bisa kalau berupa rank itu kita tinggal 2. Kemudian kita cari nilai min lagi, kemudian kita klik, kita blok, enter. Berarti nilai terkecilnya itu adalah 0. Kemudian rumus ketiga itu max. Contohnya max seperti ini. Max itu untuk mencari nilai terbesar. Nah, di sini sinteksnya itu number 1, number 2. Nah, kita buat dulu deretannya. Lalu enter. Nah, berarti nilai maksimal atau nilai besarnya itu di sini ada 34. Selanjutnya jika berupa rank itu kita tinggal ketikkan di bawahnya. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya max. Lalu kita blok ranknya dan enter. Berarti nilai terbesarnya di sini atau nilai tingginya ini 34. Kita guna rumus kelima yaitu average. Ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Misalnya average lalu sinteksnya ini sama ya, number 1, number 2, dan seterusnya. Kita buat dulu deretan datanya seperti lalu enter. Nah, berarti rata-ratanya 5,85 dan seterusnya. Namun jika berupa rank itu kita sama halnya, kita ketikkan dulu data ranknya, lalu sama dengan kemudian average, lalu kita blok lagi ranknya dan enter. Berarti nilai rata-ratanya itu 5,771429. Selanjutnya kita ke rumus yaitu rumus fungsi logika atau disingkat if. Sinteksnya itu logical text, kemudian value if true dan value if false. Jadi di sini kita berlogika dulu yang akan dites datanya yang mana, kemudian jika benar apa, dan jika salah itu apa. Contoh if kita logikanya itu di D3, lalu sama dengan
1 itu laki-laki, dan 2 itu perempuan. Kemudian enter. Nah, perempuan. Jika kita tulis 1 di sini, kita ketik 1 lalu kita enter, berarti dia laki-laki. Kalau kita buat 2, berarti dia perempuan. Jika kita buat 3, itu juga tetap perempuan karena laki-laki hanya 1. Selanjutnya yaitu rumus count. Ini digunakan untuk menghitung data. Misalnya kita ketik sama dengan terus count. Nah, sinteksnya di sini ada value 1, value 2, dan seterusnya. Contoh 1, value 3, value 4. Lalu enter. Nah, berarti di sini itu datanya itu ada berapa? Berarti ada 7 angka. Namun jika berupa rank itu sama, kita buat lalu sama dengan fungsi count yang kita blok ranknya dan enter. Berarti datanya di sini ada 6 angka. Rumus counta ini digunakan untuk menghitung jumlah data berupa angka dan teks. Sinteksnya itu kita ketikkan dulu counta. Nah, sinteksnya itu sama value 1, value 2. Nah, ini sama dengan count tadi, tetapi counta ini bisa menghitung angka dan teks, sedangkan count tadi itu hanya bisa menghitung angka saja. Contohnya values kita buat dulu. Lalu angkanya kita buat, kemudian kita baru masukkan fungsi rumusnya yaitu counta, kemudian kita blok dan enter. Nah, berarti jumlah semua angka, jumlah teks dan angkanya ini ada 13. Jika kita hapus 1, otomatis di sini juga berubah. Hapus 1 lagi, dia berubah. Nah, seperti itulah fungsi dari counta ini. Rumus berikutnya yaitu rumus yang sering dan banyak digunakan, yaitu rumus countif. Ini digunakan untuk menghitung data dengan kondisi tertentu. Misalnya kita memiliki data seperti ini yang sudah saya buat. Nah, caranya itu seperti ini. Kita ketikkan count if. Nah, di sini sinteksnya itu ada rank dan kriteria. Ranknya itu adalah bulannya dan kriteria itu juga adalah ininya juga, bulannya. Contohnya seperti ini, kita blok, kemudian kemudian ranknya itu bulan apa yang kita ingin cari, misalnya Januari, kriterianya bulan Januari, lalu enter. Berarti bulan Januari jumlah datanya di sini ada 2, ya benar. Selanjutnya itu kita coba yang lain, count if, lalu kita blok lagi, kemudian kriteria yang kita cari itu contohnya Juni, lalu enter. Nah, berarti Juni di sini datanya cuma 1. Kemudian ada cara gampangnya, yaitu jika kita ingin seperti ini, misalnya Januari, Februari,
dan April. Nah, kita ketikkan lagi, kita masukkan lagi rumusnya, count if, kemudian kita blok lagi data di rank, lalu Januari dan enter. Nah, Januari juga tadi betul kan ada 2, kemudian Februari itu sama saja, count if, blok, lalu Februari dan enter. Nah, berarti Februari itu juga satu, begitupun April ya. Selanjutnya, rumus COUNTIF digunakan untuk menghitung data multiple kriteria. Ini berbeda dengan fungsi COUNTIF sebelumnya. Ini ada S-nya, jadinya COUNTIFs. Ini digunakan untuk menentukan kriteria tertentu dengan menghitung value-value-nya. Contoh, di sini saya sudah siapkan datanya. Nah, seperti ini. Di sini ada laki-laki kurang dari 16 tahun dan kita akan hitung jumlahnya, kemudian perempuan kurang dari 16 tahun nanti jumlahnya berapa, laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari 16 tahun ini jumlahnya berapa. Nah, pertama-tama kita masukkan rumus fungsinya itu COUNTIF, kemudian kita blok ranknya, lalu masukkan kriteria, lalu usianya, kriteria usia itu kurang dari 16 tahun dan enter. Berarti laki-laki yang kurang dari 16 tahun itu ada 2. Di sini kita hitung laki-laki 15, kemudian laki-laki 14, berarti betul ada 2. Kemudian yang perempuan lagi kita masukkan rumusnya, blok, kriteria, kemudian usia, kriteria usia itu kurang dari 16 tahun dan enter. Berarti perempuan yang kurang dari 16 tahun itu ada 1. Nah, di sini ada Susi, kurang dari 16 tahun. Selanjutnya, laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari 16 tahun. Kita masukkan lagi rumus fungsinya, COUNTIF, blok, kriteria, itu lebih besar dari 16. Kemudian enter. Berarti laki-laki yang lebih besar dari 16 itu ada 2. Kemudian kita tambahkan dengan perempuan. Kita masukkan lagi rumusnya, COUNTIF, kemudian blok, kriteria, blok lagi usia, kriteria lebih besar dari 16 dan enter. Berarti laki-laki dan perempuan yang lebih besar dari 16 itu ada 4 orang. Rumus berikutnya yaitu rumus yang sering dan banyak digunakan, yaitu rumus SUMIF. SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Nah, contohnya seperti ini. Sintaknya itu ada rank, kriteria, dan sum rank. Nah, cara di sini kita akan menghitung total pendapatan keseluruhan laki-laki di sini. Laki-laki sudah ada 3, berarti kita akan hitung gaji pendapatannya secara keseluruhan. Caranya SUMIF, terus kita blok ranknya ini, lalu kita ketikkan kriterianya, lalu kita masukkan sum ranknya dan enter. Nah, berarti total pendapatan laki-laki keseluruhan ini berarti 720. Kemudian kita menghitung total pendapatan perempuan, itu sama juga SUMIF,
lalu enter. Nah, sekarang kita akan menghitung keseluruhan jumlah pendapatan ini. Caranya kita hitung dulu di sini. Itu pakai cara penghitungan penjumlahan tadi ya, sum. Lalu kita blok ranknya dan enter. Nah, di sini total pendapatannya 1420. Sekarang kita coba total pendapatan ini, apakah dia sama. Nah, ternyata sama, berarti ini benar. Rumus Excel berikutnya yaitu sum if, sama dengan yang tadi tetapi ini ada S-nya. Rumus ini digunakan untuk menghitung dengan banyak kriteria, misalnya seperti ini sudah ada contoh seperti tadi. Kita ingin menghitung total pendapatan laki-laki lebih besar dari 100.000 dan total pendapatan perempuan lebih besar dari 200.000. Nah, itu caranya. Kita masukkan rumus fungsinya sum if, kemudian kita masukkan sinteksnya itu ada sum rank, kriteria, rank 1, kriteria 1 dan seterusnya. Nah, kita masukkan dulu rank yang pertama, kemudian kriterianya, lalu kita masukkan lagi kriterianya, kemudian kita blok lagi rank 1 ini, lalu masukkan kriteria pendapatannya itu lebih besar dari 100.000, lalu enter. Nah, berarti total pendapatan laki-laki yang lebih besar dari 100.000 itu 720. Di sini 720 berarti laki-lakinya ada 2, totalnya semua 720. Kemudian untuk perempuan itu sama, masukkan rumus fungsi, kemudian blok rank 1, kriterianya, lalu blok lagi ranknya, lalu gajinya itu lebih besar dari 200.000 dan enter. Nah, 700 berarti total pendapatan perempuan ini yang lebih besar dari 200.000 sama dengan 700.000. Nah, kalau misalnya kita ganti di sini jadi 400.000. Nah, dia otomatis berubah di sini. Jadi seperti itu. Inilah fungsi sum if. Selanjutnya, rumus yang sering digunakan adalah fungsi lookup. Nah, ini digunakan untuk membaca tabel secara vertikal. Misalnya, di sini saya sudah siapkan tabel data-datanya. Caranya itu, kita tinggal masukkan kodenya seperti di sini. Kita masuk kodenya, contohnya B. Kemudian kita masukkan nama barangnya, ini kita isi secara otomatis. Caranya itu kita tinggal masukkan rumus lookup, kemudian kita masukkan kode, lalu copy semua ranknya, kemudian ini yang B ini ada di baris keberapa? Ada di baris kedua. Kita masukkan 2, lalu maka akan muncul seperti ini. Kita pilih false extra match, lalu enter. Nah, dia otomatis terisi seperti ini. Kemudian caranya supaya kita tidak buat satu-satu, kita tinggal tarik ke bawah. Ini kita buat dulu kode-kodenya, misalnya C, B, E, D, B, C, E, D, B. Nah, ini tinggal kita tarik saja ke bawah, tetapi nanti ada yang N, ada yang NA. Nah, kan ada yang seperti ini. Caranya supaya tidak seperti ini tuh, kita masuk kembali ke sini, kemudian kita kunci ranknya, kita blok dulu ranknya ini, kemudian
kita blok rank-nya, lalu kita ketik F4 di keyboard. Nah seperti ini, maka dia otomatis terkunci, lalu enter. Kemudian kita tarik lagi. Nah dia otomatis terisi seperti ini. Kita akan memasukkan harganya itu sama, kita tinggal masukkan rumus fungsinya, lookup, kemudian kita masukkan kode, lalu kita blok semua kolomnya, dan kita masukkan table array-nya lagi, itu yang ini harganya itu ada di kolom ketiga, berarti kita buat 3. Lalu muncul, kita pilih false extra max, kemudian enter. Nah kan terisi seperti ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah tapi ini juga ada yang salah seperti ini, jadi sama seperti tadi, kita kunci dulu rank-nya, F4 lalu enter, dan kita tarik lagi. Nah otomatis seperti itu. Nah jadi inilah fungsi rumus dari lookup. Sekarang kita ke rumus berikutnya, yaitu lookup. Ini digunakan untuk membaca tabel secara horizontal. Kalau tadi lookup itu kita baca secara vertikal, kalau lookup ini kita baca secara horizontal. Caranya itu sama, kita tinggal masukkan rumus fungsinya lookup, kemudian kode jurusan, lalu kita copy rank-nya, lalu raw index num-nya itu ada di baris keberapa, nama jurusannya itu ada di baris kedua, berarti kita masukkan kodenya 2, kemudian kita masukkan false dan enter. Nah sebelum kita tarik ke bawah itu kita kunci dulu tabel rank-nya dengan cara F4 lalu enter, kemudian tinggal kita tarik saja seperti ini. Nah otomatis terisi. Nah begitupun untuk SKS-nya. SKS itu sama dengan terus lookup, kemudian itu dia SKS-nya ada di baris berapa tuh, ada baris ketiga, kemudian false extra max dan enter. Ini juga sebelum kita tarik, kita kunci dulu rank-nya. Nah otomatis seperti inilah. Nah inilah fungsi dari lookup itu. Berikutnya itu rumus fungsi date. Nah sebenarnya ini jarang tapi sangat penting ketika kita mengerjakan dengan format date. Nah fungsi date ini untuk memformat tanggal, Nah seperti ini kita masukkan rumus fungsinya date. Nah syntaxnya di sini ada years, month, dan day. Nah kita masukkan dulu tahunnya, misalkan 2020, kemudian month 2, tanggal 2, seperti ini, dulu enter. Nah ini kita bisa menggunakan kostum cell, format cell. Kita pilih kita mau dia gaya seperti apa, misalnya kita mau dia kostum seperti ini, lalu kita tinggal enter. Nah itu kemudian bisa juga kita menggunakan kostum seperti ini, enter. Nah seperti itu. Rumus berikutnya yaitu rumus fungsi substitute. Rumus ini digunakan untuk mengganti angka, misalnya seperti ini, substitute. Nah substitute ini syntaxnya itu ada text, alt text, new text. Kemudian kita masukkan contoh teksnya itu, aku adalah manusia biasa. Lalu alt text-nya di sini adalah aku. Kemudian kita masukkan new text-nya, kita mau ganti jadi apa? Kita ganti saya.
kemudian enter. Nah, jadinya saya adalah manusia biasa. Kalau tadinya aku adalah manusia biasa. Sebagaimana dengan format selnya tuh, format sel kita tinggal masukkan rumusnya substitute, kemudian kita klik ini, lalu kita mau masukkan alt textnya itu kan, itu alt textnya saya, lalu kita mengganti jadi aku dan enter. Nah, jadi dia kembali aku adalah manusia biasa. Jadi seperti itu. Ini secara manual, ini kita ketik sendiri satu per satu. Kalau ini kita pakai dengan format cell. Nah, selanjutnya rumus berikutnya itu adalah rumus trim atau teks. Rumus ini digunakan untuk menghapus atau membereskan spasi. Misalnya seperti ini, kita punya teks aku sangat menyukai kucing. Nah, caranya kita rapikan teksnya ini dengan cara kita masukkanlah tadi fungsi dari rumus gitu, trim, lalu kita masukkan dan enter. Nah, berarti sekarang dia langsung spasinya ini langsung hilang. Sekarang jadi rapi. Jadi seperti itulah. Sekarang rumus berikutnya adalah upper. Rumus ini digunakan untuk mengolah data seperti teks dan digunakan untuk mengganti huruf menjadi huruf kapital semua. Contohnya seperti kita masukkan rumus fungsinya upper, kemudian teksnya saya adalah manusia biasa, lalu enter. Nah, jadi dia tuh langsung berubah jadi huruf kapital semua. Selanjutnya itu rumus berikutnya, itu adalah rumus lower. Nah, ini masih termasuk dalam pengelolaan data teks. Lower ini digunakan untuk merubah tulisan menjadi huruf kecil semua. Kita buat dulu contoh teksnya itu, saya mau belajar Microsoft Excel. Nah, kemudian kita masukkan rumus fungsinya tadi itu lower, lalu kita masukkan teksnya dan enter. Nah, maka dia akan jadi huruf kecil semua. Dan rumus selanjutnya lagi itu proper. Ini juga masih masuk ke dalam pengolahan data teks. Proper ini digunakan untuk merubah awal kata menjadi huruf besar semua. Contohnya sama dengan proper. Nah, kita masukkan ini dan enter. Maka setiap awal katanya itu menjadi huruf besar. Kemudian rumus berikutnya yaitu if error. Nah, ini digunakan untuk mengatasi rumus yang error. Contohnya kita mempunyai 34 dibagi X, enter. Maka tulisannya seperti ini berarti dia error. Caranya kita tinggal masukkan rumus fungsi tadi if error, lalu kita ketik value-nya salah dan enter. Nah, maka dia tulisannya salah seperti ini. Tapi jika kita rubah ini menjadi 2, lalu kita enter, maka dia adalah hasilnya 17. Nah, seperti selanjutnya itu rumus left. Nah, rumus ini digunakan untuk mencari data dari sebelah kiri. Contohnya seperti ini, left,
Kemudian kita masukkan teksnya itu saya mau belajar. Kemudian kita mau huruf yang kita cari itu contohnya berapa huruf. Dia contohnya 4 huruf. Kemudian enter. Maka 4 huruf tadi itu adalah saya. Tapi ada caranya seperti ini. Saya mau belajar, ini dengan format sel. Contohnya live, kita masukkan ini, lalu kita cari yang hurufnya ada 3 dan enter. Nah berarti salah ya, harusnya kita cari yang hurufnya ada 4 juga, kemudian enter. Berarti yang ada 4 itu adalah saya. Selanjutnya rumus fungsi meet. Nah, rumus ini digunakan untuk mengambil data dari tengah. Contohnya kita masukkan rumus fungsi meet, dan teksnya, contoh teksnya tahun baru 2021. Kemudian star 6 nya itu kita buat 7. Lalu yang kita mau ambil di tengah-tengahnya itu kartunya itu ya 4 huruf, yaitu yang baru ini 4, lalu enter. Nah maka keluar langsung kalimat tengahnya itu baru. Kemudian dengan cara format sel itu dengan tahun baru 2021, sama dengan meet. Kita masukkan ini, lalu star 6 nya itu tadi 7, dan kita mau ngambil cardnya itu yang 4 dan enter, maka yang ngambil juga baru. Selanjutnya rumus like. Rumus like ini digunakan untuk mengambil data dari kanan. Kalau tadi tengah, sekarang dari kanan. Contohnya sama dengan like, teksnya itu besok adalah hari Minggu. Lalu kita mau ngambil kalimat sebelah kanannya itu ada berapa kata. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 6 dan enter. Nah berarti yang ada 6 itu adalah minggu. Kemudian kalau dalam format sel itu kita tinggal buat dulu ke teksnya, besok adalah hari Minggu. Kita tinggal masukkan right, lalu ada berapa minggu tuh, ada 6 dan enter. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya rumus yang terakhir yaitu rumus yang sering digunakan, yaitu rumus fungsi len. Nah ini berupa teks. Rumus ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter. Nah misalnya kita buat len, kemudian teksnya itu saya sangat suka belajar Excel dan enter. Nah berarti karakter yang ada di situ ada 30 karakter. Selanjutnya jika dia berupa sel, yaitu kita tinggal ketikkan dulu teksnya, saya sangat suka belajar Excel. Nah kita masukkan rumusnya len, kemudian kita masukkan seperti ini dan enter. Nah berarti karakter yang ada dalam kalimat ini ada 30. Nah itu saja video dari saya. Sekiranya bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.